Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, kali ini saya sedang berada di farm CTHI. Nah, pada musim hujan seperti ini, para Sobat Tani sedang menanam apa nih di lahan budidayanya? Kalau di farm CTHI, kita sedang membudidayakan tanaman tomat seperti yang ada di belakang saya. Nah, tanaman tomat ini merupakan tanaman hortikultura, salah satu tanaman hortikultura yang sering dibudidayakan oleh petani, di mana memiliki umur tanaman sekitar kurang lebih 3-4 bulan. Nah, dari permintaan tanaman tomat oleh masyarakat yang semakin lama semakin meningkat, membuat para sobat tani memilih tanaman tomat menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan di lahan budidayanya. Nah, dalam melakukan budidaya tanaman tomat, pastinya para sobat tani sering mengalami beberapa kendala. Salah satunya yaitu serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, di mana biasanya serangan hama dan serangan penyakit ini menjadi kendala yang sangat penting untuk segera diatasi agar tidak membuat para sobat tani mengalami gagal panen. Kali ini saya akan membahas terkait hama dan penyakit tanaman yang sering menyerang tanaman tomat. Oleh karena itu, para sobat tani stay tune terus ya di video kali ini karena saya akan membahas hal tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hama yang sering menyerang tanaman tomat. Nah, untuk golongan pertama yaitu golongan hama pemakan daun, di mana hama-hama ini biasanya menyerang tanaman tomat dengan cara memakan bagian daun tanaman. Nah, yang pertama ada hama kumbang daun, di mana kumbang daun ini tingkat kerusakannya rendah dengan gejala terdapat guratan yang bentuknya hampir melingkar pada bagian atas permukaan daun. Kemudian yang kedua ada hama ulat graya atau Spodoptera spp. Nah, di mana hama ulat graya ini merupakan salah satu hama yang memiliki inang yang banyak dan sering menyerang tanaman pada umumnya. Nah, bisa menyerang tanaman tomat, bisa menyerang tanaman hortikultura lainnya. Nah, di mana gejala dari hama ulat graya ini yaitu bagian daun menjadi rusak seperti terkoyak, berlubang, tidak beraturan. Jika intensitasnya tinggi dapat menyebabkan tanaman menjadi gundul pada bagian daunnya. Kemudian yang ketiga ada ulat jengkal, di mana ulat jengkal ini tingkat kerusakannya sedang dengan gejala pada bagian jaringan daun menjadi rusak seperti terserut dari bagian pucuk sampai menyisakan bagian epidermisnya saja, di mana bagian epidermis ini hanya menyisakan bagian luar daun saja. Kemudian yang keempat ada hama ulat kantung, di mana hama ulat kantung ini memiliki tingkat kerusakan ringan sampai sedang dan gejalanya daun menjadi berlubang dengan jarak yang berdekatan. Jika serangan parah biasanya dapat menyebabkan serangan atau daun yang terdapat lubangnya menjadi menguning. Kemudian kita masuk ke hama golongan berikutnya yaitu hama penggerek tunas dan buah atau Helicoverpa spp. Nah, para sobat tani dalam melakukan budidaya tanaman tomat ini biasanya sering ya mengalami hal serupa seperti ini, yaitu bagian buahnya menjadi tiba-tiba berlubang karena terdapat serangan dari serangan ulat Helicoverpa spp ini. Nah, nantinya pada bagian buah biasanya hama tersebut akan memakan atau melubangi buah dengan lubang yang tidak beraturan masuk ke dalam buah lalu memakan buahnya. Nah, nanti waktu buahnya dibuka atau dikoyak, nah itu bisa dilihat bagian buahnya kopong dan terdapat hama tersebut. Nah, jika hama ini tidak segera diatasi, ini dapat menyebabkan tunas lama-kelamaan akan mengalami kerontokan dan dapat menyebabkan tanaman mati. Kemudian hama golongan selanjutnya yaitu hama penghisap, di mana hama-hama ini biasanya menyerang tanaman dengan cara menghisap jaringan-jaringan bagian tanaman. Yang pertama ada kepi hijau. Kepi hijau ini tingkat kerusakannya tinggi, gejalanya yaitu bagian tunas dan daun menjadi keriting, layu dan kering. Selain itu buah menjadi mudah rusak dan mengalami kerontokan. Nah, kepi hijau ini merupakan salah satu faktor atau perantara yang dapat membawa patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, di mana pada saat memakan atau menghisap bagian daun, pada bagian mulutnya kepi hijau ini membawa patogen sehingga untuk serangan
lebih lanjutnya dapat menyebabkan serangan penyakit yang disebabkan oleh patogen, baik itu bakteri maupun jamur patogen. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua ada kutu daun. Nah, hama penghisap kutu daun ini tingkat kerusakannya rendah sampai sedang dengan gejala daun berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan mengalami layu, pertumbuhan kuncup daun, tunas, pucuk, dan bunga mengalami keterlambatan dan rontok sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Kemudian yang ketiga ada hama kutu putih atau kutu kebul, di mana hama kutu putih ini tingkat kerusakannya sedang sampai tinggi dengan gejala tanaman menjadi kuning, kemudian mengalami layu dan lama-kelamaan tanaman menjadi menghitam. Pada bagian daun berubah menjadi warna kuning, layu dan mengalami kerontokan, dan pada bagian akar biasanya akar mengalami kurus dan permukaannya mengempis sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan tunas menjadi gagal sehingga serangan selanjutnya dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Kemudian selanjutnya ada hama trips. Nah, di mana hama trips ini merupakan salah satu hama yang memiliki banyak inang. Nah, salah satu inangnya adalah tanaman tomat. Nah, untuk tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan trips ini yaitu sedang sampai tinggi dengan gejala pada bagian permukaan daun berubah warna menjadi putih keperakan dan tepi daun menggulung ke arah atas. Nah, jika terdapat bercak-bercak yang berwarna putih, nantinya lama-kelamaan bercak tersebut akan berubah warna menjadi kecoklatan, dan jika serangan parah dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Selanjutnya ada hama tungau. Nah, di mana hama tungau ini juga merupakan salah satu hama yang memiliki banyak inang, di mana tingkat kerusakannya tinggi dengan gejala pada bagian jaringan mesofil atau pada bagian dalam daun dan bagian klorofil menjadi rusak, di mana kerusakan ini biasanya ditandai dengan bagian permukaan daun terdapat bintik kuning melebar dan lama-kelamaan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan kemudian menjadi menghitam. Nah, kerusakan yang lebih parah biasanya terjadi pada bagian bawah daun. Nah, di mana tungau ini biasanya dapat kita temui pada bagian bawah daun karena hama ini biasanya berlindung dari sinar matahari sehingga sering ditemukan di bagian bawah permukaan daun. Kemudian saya akan memasuki hama ke golongan penggorok daun yaitu Liriomiza. Nah, di mana lalat Liriomiza ini dapat menyebabkan tingkat kerusakan sedang dengan gejala. Nah, ini para sobat tani pasti sering nih melihat gejalanya. Pada bagian permukaan daun ini terdapat guratan putih atau alur. Nah, di mana guratan putih atau alur ini merupakan korokan dari hama tersebut. Nah, ini biasanya para sobat tani sering ya menemui pada saat melakukan budidaya tanaman tomat. Nah, serangan ini dapat menyebabkan tanaman menjadi mengering dan tidak dapat bertunas, sehingga jika memang sudah ada nih bekas alur di bagian daun tanaman tomat, segera atasi agar tidak serangan agar tidak berlanjut ya. Kemudian yang terakhir ada lalat buah. Nah, di mana lalat buah ini merupakan salah satu hama yang sering menyerang tanaman yang memiliki buah, salah satunya tanaman tomat dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi dengan gejala pada bagian buah tampak terdapat lubang kecil kehitaman yang merupakan bekas tusukan dari hama ini. Selain itu tampak adanya getah yang mengering pada bagian permukaan buah. Serangan hama ini menyebabkan buah menjadi keriput dan mengalami kerontokan. Nah, selanjutnya para sobat tani, saya akan menjelaskan terkait penyakit yang sering menyerang tanaman tomat. Nah, untuk golongan pertama, saya akan menjelaskan terkait penyakit yang disebabkan oleh serangan kromista atau Stramenopiles. Nah, yang pertama yaitu adalah penyakit busuk akar buah dan rebah kecambah, di mana penyakit ini biasanya disebabkan oleh Pythium spp. Nah, untuk tingkat kerusakannya biasanya sedang dengan gejala daun dengan bercak coklat kehitaman dan tampak basah pada bagian dekat pangkal akar. Biasanya terlihat adanya bercak putih yang merupakan miselium cendawan, dan akar yang terinfeksi biasanya nantinya akan mengeriput, membusuk, kecoklatan, dan lama-kelamaan akan menjadi putus. Selanjutnya saya akan membahas terkait penyakit dengan golongan yang disebabkan oleh cendawan atau jamur atau fungi. Nah, yang pertama ada antraknosa. Antraknosa ini disebabkan oleh cendawan atau fungi Colectrotrichum spp. Nah, antraknosa ini pasti sering dialami oleh para sobat tani, di mana dengan tingkat kerusakannya sedang dan gejalanya terdapat bercak berwarna kuning kecoklatan yang menyebar pada bagian daun,
Lama-kelamaan berca ini akan berubah menjadi coklat tua, tanaman akan tumbuh kerdil, tangkai daun menjadi membusuk. Kemudian pada bagian buah terdapat bintik-bintik kecoklatan dan basah yang semakin lama akan semakin melebar. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman tomat. Nah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh jamur yang kedua ada bercak kering atau bercak ungu. Nah, ini biasanya oleh para sobat tani sering nih melihat pada bagian daun tanaman tomat ini biasanya terdapat bercak ya. Bercaknya itu kering kemudian ungu. Nah, itu disebabkan oleh Alternaria spp. Tingkat kerusakannya sedang sampai tinggi dengan gejala pada permukaan daun terdapat bercak mengering yang semakin lama semakin lebar, yang awalnya dari bagian bawah kemudian akan merambat ke bagian atas dan lama-kelamaan akan rontok dan habis. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi terbakar oleh sinar matahari sampai rusak dan mati. Nah, gejala lain seperti terdapat bercak putih yang nantinya akan berubah menjadi coklat keunguan. Kemudian selanjutnya ada bercak daun juga, di mana bercak daun ini perbedaannya dengan Alternaria tadi, ini disebabkan oleh Mycosphaerella yang biasanya menyebabkan tingkat kerusakan tinggi dengan gejala muncul bercak pada bagian bibit yang baru ditanam. Nah, ini biasanya dengan gejala ini disebabkan oleh serangan Mycosphaerella arasidis. Sedangkan jika terdapat bercak pada daun menjelang panen, ini biasanya disebabkan oleh Mycosphaerella berkelei. Selanjutnya ada penyakit busuk daun dan buah yang disebabkan oleh Phytophthora infestans. Nah, tingkat kerusakan dari penyakit ini yaitu sedang sampai tinggi dengan gejala pada bagian ujung daun terdapat bercak basah yang berwarna hitam, di mana bercak ini akan meluas ke seluruh bagian daun sampai tangkai daun. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini mudah menyebar terutama saat musim hujan seperti saat ini dengan kelembapan lingkungan yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya juga ada nih, ini bedanya busuk batang dan buah, dan ini disebabkan oleh Sclerotium rothschild dengan tingkat kerusakan yaitu sedang dengan gejala pada bagian daun terdapat noda air kecil yang nantinya dapat menyebar ke bagian seluruh tanaman. Bagian daun akan luka atau patah, di mana daun nantinya akan mengalami perubahan warna menjadi coklat tua, layu, dan mengalami kerontokan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyakit layu, di mana penyakit layu oleh jamur ini sebenarnya dapat disebabkan oleh banyak jamur, namun saya hanya menjelaskan dua saja. Yang pertama ada penyakit layu cendawan yang disebabkan oleh Verticillium spp. Nah, di mana tingkat kerusakannya itu sedang dengan gejala tanaman yang terserang penyakit ini akan layu dan daun berubah warna menjadi kuning dari bagian bawah kemudian merambat ke bagian atas. Nah, yang kedua ini ada penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Nah, mungkin para sobat tani sering mendengar dengan layu fusarium. Nah, ini merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman tomat dengan tingkat kerusakan tinggi. Gejalanya warna daun menjadi pucat dan menguning, ujung daun biasanya mengelintir dan layu. Daun-daun pada bagian bawah menjadi layu dan menguning, lalu menyebar ke daun bagian atas. Nah, jika tanaman dibongkar atau dicabut pada bagian akar, itu biasanya akarnya membusuk dengan warna kecoklatan, dan jika dipotong pada penampang melintang, nah bagian rizoma terdapat lingkaran yang berwarna keunguan. Biasanya layu yang disebabkan oleh jamur ini mengakibatkan tanaman layu pada siang hari dan akan kembali tampak segar pada pagi dan sore hari. Nah, para sobat tani, sebenarnya gampang ya untuk mengetahui layu tersebut disebabkan oleh jamur atau disebabkan yang lainnya. Nah, biasanya kalau disebabkan oleh jamur, tanaman tomat ini layunya hanya pada siang hari saja, namun akan kembali segar kembali pada pagi dan sore hari. Nah, biasanya kalau sobat tani masih ragu nih, bisa dipotong pada bagian batangnya lalu dimasukkan ke dalam air. Nah, jika tidak terjadi respon atau tidak mengeluarkan asap dan batangnya tidak bau atau tidak berlendir, nah ini biasanya disebabkan layu yang disebabkan oleh jamur. Nah, para sobat tani, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau fungi atau jamur, kali ini saya akan menjelaskan terkait penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, salah satunya yaitu layu. Nah, kalau tadi saya sudah membahas terkait layu yang disebabkan oleh jamur, kali ini saya akan membahas layu yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini juga ada dua bakteri juga. Yang pertama ada layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum dengan tingkat kerusakan sedang dan gejala jika batang dipotong atau dibelah pada penampang melintang, batang membusuk berwarna kecoklatan dan jika ditekan akan mengeluarkan lendir.
Pada bagian daun terdapat bercak berwarna coklat yang lama-kelamaan akan berubah warna menjadi hitam. Kemudian penyakit layu yang kedua yang disebabkan oleh bakteri ini biasanya disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum dengan tingkat kerusakan sedang sampai tinggi dengan gejala daun tua menjadi menguning dan bagian pucuk tanaman mengalami layu, di mana jika batang tanaman dipotong akan terdapat cairan yang berwarna putih susu menyerupai lendir. Nah, para sobat tani mungkin bertanya-tanya nih, lalu bagaimana Mbak kita membedakan antara layu yang disebabkan oleh jamur kemudian layu yang disebabkan oleh bakteri? Sangat gampang para sobat tani. Nah, jika layunya ini sepanjang hari mulai dari pagi sampai malam hari tetap layu, nah ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika disebabkan oleh jamur, layunya hanya pada siang hari, kemudian akan segar kembali pada pagi dan sore hari. Nah, pada layu yang disebabkan oleh bakteri, biasanya batangnya jika dipotong itu berlendir. Sedangkan jika layu yang disebabkan oleh jamur, ini batangnya tidak berlendir dan tidak bau. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, layu yang disebabkan oleh bakteri, biasanya jika batangnya dipotong, kemudian para sobat tani masukkan ke dalam air, nah itu biasanya akan muncul asap. Seperti gambar yang ada di PPT ini ya, ini akan muncul asap. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa tanaman tersebut terserang penyakit yang disebabkan oleh layu bakteri. Jika para sobat tani memasukkan batang namun tidak terjadi respon apapun, tidak muncul asap, kemudian tidak berbau, nah ini biasanya layu yang disebabkan oleh jamur. Nah itu ya para sobat tani, bisa dilihat dari tingkat kelayuannya terjadi sepanjang hari atau tidak, kemudian bisa dilihat berlendir atau tidak, dan bisa dilihat jika dimasukkan ke dalam air berasap atau tidak. Itu adalah perbedaan dari layu yang disebabkan oleh jamur dan layu yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya saya akan membahas terkait penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, para sobat tani sebenarnya sedikit gampang ya kalau disebabkan oleh virus. Biasanya tanaman tomat ini daunnya akan berubah menjadi menguning dan menguningnya itu sangat cerah. Nah, ini saya akan membahas terkait 3 penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada virus layu bercak tomat atau Tomato Spotted Wilt Virus atau TSWV. Dengan tingkat kerusakan ini sedang, gejalanya biasanya pada bagian gejala awal ini daun akan menggulung ke arah dalam dan muncul bercak berwarna tembaga diikuti dengan titik-titik yang berwarna hitam. Nah, gejala lanjut akan muncul alur hitam pada bagian batang diikuti dengan layunya pucuk tanaman, pertumbuhan buah menjadi abnormal dan matang tidak merata. Nah, ini biasanya para sobat tani bisa dilihat ya di bagian buahnya ini seperti di gambar. Nah, ini biasanya akan terdapat alur di bagian buahnya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh virus layu bercak tomat. Kemudian yang kedua ada virus tomat kuning keriting daun atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus atau TYLCV atau Gemini virus. Nah, ini Gemini virus ini mungkin para sobat tani tidak asing ya mendengarnya, di mana tingkat kerusakannya sedang sampai tinggi dengan gejala pada bagian daun muda mengalami keriting atau mengkerut dan berwarna kuning. Namun pada bagian daun tua tidak mengalami penyusutan. Nah, biasanya penyakit ini bisa menyerang tanaman, salah satunya akibat serangan kutu kebul. Awalnya adanya kutu kebul nantinya dapat menyebabkan terjadinya serangan virus ini atau Gemini virus ini ya, yang merupakan vektor utama dari virus Gemini. Nah, ini bisa disimpulkan ya para sobat tani, jika awalnya tanaman tomat para sobat tani terserang hama kutu putih atau hama kutu kebul, nah ini nantinya gejala lanjutnya atau kerusakan lanjutnya akan tertular penyakit Gemini virus, karena memang kutu kebul ini merupakan vektor atau perantara dari menularnya penyakit Gemini virus. Penyakit yang terakhir yang disebabkan oleh virus ada penyakit mozaik tomat atau Tomato Mosaic Virus atau TOMV. Nah, di mana tingkat kerusakannya itu sedang dengan gejala daun tomat biasanya mengkerut, melengkung, terdistorsi. Terdistorsi ini berubah ya atau berubah bentuk menjadi menyerupai daun pakis. Kenapa disebut dengan daun pakis? Karena biasanya daunnya akan berukuran kecil ya, seperti menyerupai pita. Nah, ini biasanya di luar negeri ini disebut dengan penyakit daun pakis karena daunnya berubah bentuk. Nah, pada daun terdapat area hijau terang dan gelap yang bergantian, terdapat bercak kuning pada daun dan buah, serta batang dan tangkai mengalami nekrosis coklat, tanaman menjadi kerdil, bunga rontok dan buah mengalami nekrosis. Nah, para sobat tani bisa dilihat gambarnya di PPT ini. Nah, para sobat tani, itu merupakan sedikit penjelasan terkait
hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tomat. Sebenarnya masih banyak nih hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tomat, namun saya hanya bisa menjelaskan hama dan penyakit tersebut. Nah, kesimpulan dari video ini, pemaparan saya ini kesimpulannya yang pertama, tingkat kerusakan. Jadi para sobat tani, baik hama maupun penyakit, mau itu hamanya apa atau penyakitnya apa, jika para sobat tani segera mengatasi adanya serangan tersebut, pastinya tingkat kerusakannya akan tidak terlalu tinggi dan tidak akan menyebabkan tanaman mati. Oleh karena itu para sobat tani, jika memang sudah ada serangan hama atau ada serangan penyakit, lebih baik segera cepat diatasi dengan menggunakan obat-obatan yang para sobat tani percayai. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu jika terjadi serangan hama, para sobat tani harus juga segera diatasi karena hama ini merupakan vektor atau perantara menularnya penyakit ya, penyakit-penyakit lain. Contohnya seperti hama kutu kebul yang tadi saya jelaskan, di mana kutu kebul ini merupakan vektor atau perantara yang dapat menularkan penyakit Gemini virus pada tanaman tomat. Oleh karena itu, jika terjadi serangan hama, lebih baik oleh para sobat tani segera diatasi ya dengan menggunakan pestisida kepercayaan para sobat tani agar tidak terjadi serangan penyakit lainnya pada tanaman tomat milik sobat tani. Nah, para sobat tani pasti nih, Mbak, udah usah dijelaskan, saya sudah tahu nih hama sama penyakit yang sering menyerang tanaman tomat, langsung solusinya saja. Nah, kalau dari CTHI, solusinya pasti ada ya para sobat tani, yaitu ada pestisida dan fungisida atau bakterisida semi organik, di mana kita pestisida untuk mengendalikan serangan hamanya, kita ada SPP atau Citronella Pine Plus, di mana Citronella Pine Plus ini merupakan pestisida semi organik yang bisa digunakan untuk mengendalikan serangan hama apa saja dan juga bisa digunakan pada tanaman apa saja ya, baik tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman lainnya. Nah, kemudian para sobat tani jika menggunakan SPP ya para sobat tani, dosisnya itu untuk pencegahan 30-40 mili per tangki 16 liter atau 3-4 tutup botol per tangki 16 liter. Dispraykan 2-3 kali seminggu. Dan untuk dosis pengendalian atau pemberantasan bisa menggunakan dosis 50-60 mili atau 5-6 tutup botol ya, tutup botol produk 5-6 tutup botol produk per tangki 16 liter. Dispray 3-4 hari berturut-turut. Nah, para sobat tani pasti bertanya, apa itu tidak terlalu berlebihan, Mbak? Karena jika 3-4 hari berturut-turut takut nanti tanamannya panas atau bagaimana. Nah, sebenarnya para sobat tani, pestisida kita ini merupakan pestisida semi organik. Jadi, masih aman saja jika 3-4 hari berturut-turut dispraykan pada tanaman. Nah, para sobat tani, jika menspray pestisida juga ada tips and triknya nih. Jika memang para sobat tani ingin mengatasi hama serangan seperti leaf miner atau grandong, ini sebaiknya spray pada pagi hari sebelum matahari terik. Kemudian jika ingin menspray ulat graya, sebaiknya para sobat tani spray pada sore hari atau malam hari karena hama ulat graya ini merupakan salah satu hama nokturnal atau aktif di malam hari. Nah, kemudian gimana nih Mbak untuk mengatasi penyakit? Nah, jika para sobat tani sudah yakin nih penyakit yang menyerang tanaman tomat terserang oleh jamur, para sobat tani bisa menggunakan Trichoderma dari CTHI. Nah, di mana Trichoderma ini dosisnya 5 mili per liter ya untuk dispray, kemudian 10 mili per liter untuk dikocor. Jika para sobat tani masih ragu-ragu, ini penyakit disebabkan oleh jamur, apa disebabkan oleh bakteri, atau disebabkan oleh virus? Nah, para sobat tani bisa menggunakan M23 dari CTHI dengan dosis pencegahan yaitu 30-40 mili atau 3-4 tutup botol per tangki 16 liter, dispray 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian untuk tahap pemberantasan atau pengendalian bisa menggunakan dosis 50-60 mili atau 5-6 tutup botol produk per tangki 16 liter, dispray 3-4 hari berturut-turut. Nah, jika para sobat tani bertanya nih, Mbak, produk CTHI, SPP, M23, Trichoderma apa bisa dicampur dengan produk lainnya? Nah, untuk SPP para sobat tani boleh dicampur jika larutannya itu nantinya homogen dan jangan dicampur dengan pestisida yang sudah membuat hama kebal. Jadi sebaiknya di rolling saja ya para sobat tani. Begitu juga dengan M23 dan Trichoderma. Jika memang larutannya itu homogen, monggo bisa dicampur. Namun jika obat-obatan yang para sobat tani gunakan sebelumnya itu sudah membuat hama dan penyakit kebal, jangan dicampur dengan produk dari CTHI.
Jadi intinya sebaiknya di rolling saja. Jadi jika hari ini atau pagi ini di spray dengan menggunakan produk lain, sorenya bisa menggunakan produk dari CTHI. Nah, para sobat tani, mungkin itu saja ya dari saya pemaparan terkait hama dan penyakit tanaman tomat, kemudian solusi yang bisa dilakukan oleh para sobat tani. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.